Shalom saudara-saudara terkasih, sesama tubuh Kristus yang setia mencari dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati saudara semua berlimpah-limpah. Seperti kebiasaan kita, mari kita awali renungan ini dengan doa dan ucapan syukur. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu malam ini dengan ucapan syukur untuk hari ini. Terima kasih buat berkat-berkat yang telah kami terima, perlindungan dan penyertaan-Mu yang membuat kami berhasil menjalani sepanjang hari ini dengan baik. Saat ini kami mau memberikan waktu terbaik yang kami miliki untuk bersekutu dengan-Mu. Kami mau duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah pengertian dalam hati dan pikiran kami untuk bisa menangkap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan malam ini akan kita baca dari 2 Samuel 6 ayat 1-7. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudara yang terkasih, meskipun kisah ini terkesan Tuhan melakukan hal yang kejam terhadap Usa, namun di kemudian hari Daud menuliskan alasan mengapa Usa mati saat menyentuh tabut Allah. Mari kita baca dalam Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Peristiwa kematian Usa terjadi saat tabut Allah diangkat dari rumah Abinadab yang terletak di atas bukit. Usa berjalan di samping kereta pengangkat tabut Allah, dan ketika lembu-lembu tergelincir, ia mengulurkan tangannya dan memegang tabut Allah sehingga ia mati seketika. Berjalan di samping tabut Allah yang kudus berbeda jauh dengan menyentuh tabut Allah itu. Usa tidak membersihkan tangannya dan hatinya sehingga ia menyentuh kekudusan Tuhan dengan tangan dan hati yang kotor. Di zaman sekarang ini, kemajuan teknologi telah memungkinkan kita untuk mengakses berbagai informasi secara cepat. Namun, apabila kita tidak menjaga tangan dan hati kita tetap bersih, kita bisa dikotori oleh apa yang disediakan oleh teknologi itu. Cobalah perhatikan isi saluran-saluran televisi kita. Banyak sekali hal-hal negatif yang disajikan. Cobalah dengarkan lirik lagu-lagu yang populer, banyak di antaranya memakai kata-kata yang tidak pantas dan mengajarkan pemberontakan.
Belum lagi film-film yang berisi kehidupan LGBT, dunia malam, pertikaian, dan trik-trik kotor di dalam keluarga. Apabila hal-hal ini terus-menerus membanjiri generasi muda kita, apakah yang akan terjadi di masa depan? Berapa banyak usaha-usaha yang akan memasuki dunia kematian? Saudara yang terkasih, marilah kita selalu menjaga tangan kita tetap bersih dan hati kita tetap murni, agar ketika kita bertemu dengan kekudusan Tuhan, kita bisa tetap hidup. Demikianlah renungan malam hari ini, dan semoga renungan ini dapat memberkati kita semua. Sekarang kita akan sama-sama berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Sorgawi, Allah yang Maha Kudus dan penuh dengan belas kasihan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami terima malam ini. Biarlah kami senantiasa menjaga tangan kami tetap bersih dan hati kami tetap murni. Berikanlah kami kepekaan dan peringatan akan hal-hal yang bisa mengotori tangan dan hati kami. Terima kasih Bapa. Setelah kami selesai bersaat teduh, kami akan beristirahat, dan kami mohon Engkau memberikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam, dilingkupi dengan damai sejahtera dan perlindungan-Mu yang luar biasa. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat yang berusaha untuk mencelakakan kami, dan berkatilah kami dengan kecukupan dalam segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Berkatilah negeri ini ya Bapa. Berikanlah iklim dan cuaca yang baik. Jauhkanlah negeri kami dari bencana-bencana alam. Berikanlah keamanan dan damai sejahtera di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.